serem banget kan 15 menit, dir. Pokoknya digituin tuh ya. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Pemilihan umum memang baru aja nih selesai. Tapi belum keluar hasil pengumumannya, kita udah denger ya berita beberapa caleg nih jadi berulah karena nggak kuat dengan tekanan yang mereka hadapi. Ya mereka tuh kan pastinya harus hilang uang ratusan juta, bahkan miliaran, tapi nggak menang gitu. Ada bahkan caleg yang minta uang kampanyenya ini tuh dikembalikan sampai paving block yang untuk jalan yang tadinya dia gunakan untuk biaya kampanye itu diambil lagi. Bayangin dir, itu jalan paving blocknya diambil lagi. Tapi rasanya nggak ada yang segila caleg dari Jawa Barat ini. Entah karena tekanan menjadi calon legislatif yang bisa dikatakan gagal, atau ya semua karena cemburu buta aja. Gadis muda calon anggota legislatif ini bersama kekasihnya membayar seorang eksekutor untuk menghabisi nyawa seorang wanita yang nggak lain adalah kekasih si pria ini. Ini salah satu cerita cinta segitiga yang benar-benar bikin nggak habis pikir deh ya. Nggak ada adabnya ini 3 orang eksekutor. Gimana maksudnya Nona? Sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu nih ya. Kalau semua informasi yang Nona dapat sudah tersebar luas dalam kanal-kanal berita. Nggak ada cerita yang Nona buat-buat sendiri. Jadi, Nona di sini hanya merangkum berita-berita tersebut yang dibentuk menjadi alur cerita. Pertama-tama, kita tahu dulu nih latar belakang ketiga orang yang terlibat cinta segitiga mematikan ini. Sang otak eksekutor bernama Devara Putri Prananda. Dia adalah seorang wanita yang lahir pada 28 Maret 1999, yang berarti saat ini berusia 25 tahun. Sejak kecil, Devara yang biasa dipanggil Ara ini merupakan anak broken home. Ayahnya entah pergi begitu saja atau sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya ini bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ara kecil nih, dia biasanya tuh dititipin di rumah sanak keluarga atau tetangganya. Nah, seiring berjalannya waktu, dikatakan Devara ini nggak punya pekerjaan yang tetap, alias tuh dia pengangguran. Tetapi di KTP-nya dikatakan tuh dia adalah seorang karyawan swasta. Kenyataannya, untuk menyambung hidupnya dan bisa makan, Devara ini kerap menjadi buruh cuci pakaian di rumah tantenya atau ya tetangganya. Devara juga membantu tantenya berjualan nasi kuning. Jadi bisa dikatakan Devara ini tuh hidupnya sangat sederhana, bahkan pas-pasan. Lalu bagaimana nih Devara mempunyai uang untuk menjadi calon anggota legislatif? Nah, di sini dikatakan namanya itu dicatut oleh seorang oknum untuk dijadikan salah satu kader partai dan calon anggota legislatif. Jadi, for your information, ketika kasus ini mencuat, Devara ini tuh dikatakan sebagai caleg DPR RI dari Partai Garuda di pemilu 2024. Dia mencalonkan di Dapil 9 Jabar yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang. Walaupun mendapat 226 suara, dikatakan Devara ini tuh nggak pernah kampanye, masang baliho, stiker, atau atribut kampanye lainnya. Bahkan menurut Ketua Partai Garuda daerah pemilihan di Jawa Barat itu ya, dia tuh nggak pernah ketemu atau komunikasi langsung dengan si Devara. Jadi emang ada aneh-anehnya ini kan. Ketua partai nggak tahu orangnya yang jadi caleg tuh juga nggak ngerasa. Emang bisa begitu ya kawan Nona? Buat apa juga nih oknum nyatut namanya Devara jadi caleg kan? Jujur kalau masalah politik, Nona nih buta banget ya. Mungkin kawan Nona yang punya dugaan kenapa nama Devara bisa dicatut jadi caleg, dan apa iya pendaftaran jadi caleg itu semudah itu? Apa gimana gitu? Bisa komen di bawah ya. Kejawab juga kan, gimana si Devara ini bisa jadi caleg dan siapa nih dia sebenarnya? Nah, dikatakan Devara ini sudah sekitar 5 tahun menjalin kasih dengan Didot Alfiansyah. Lalu siapakah Didot ini? Didot Alfiansyah atau ada juga yang menyebutnya Didot Alifiansyah adalah seorang pria berusia 24 tahun. Didot merupakan sosok yang
pendiam dan jarang berbaur dengan tetangganya. Nggak diketahui pasti apakah pekerjaan Didot sebelumnya. Beberapa media mengatakan awalnya dia ini ya pengangguran. Untuk hubungan antara Devara sama Didot yang sudah berjalan selama 5 tahun, nggak ada yang tahu pasti sebenarnya. Tapi malah dikatakan Didot ini tuh sering banget berselingkuh. Sampailah suatu hari dia berkenalan dengan seorang perempuan bernama Indriana Dewi Eka Saputri. Indri, nama panggilan perempuan ini, dia kelahiran Semarang. Sekarang berusia 24 tahun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Muhammad Roy, seorang tukang gojek. Sedangkan ibunya bernama Endang Tati, seorang ibu rumah tangga. Indri adalah anak satu-satunya dari pasangan ini, tapi dia memiliki seorang kakak beda ibu bernama Roni. Tapi bapaknya ya sama ya, Pak Roy ini. Walaupun ada mungkin namanya saudara tiri ya, dikatakan keluarga ini tuh cukup kompak dan harmonis. Dengan kesederhanaan, dikatakan Indri ini tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah kontrakan berukuran 4x3 di bilangan RT 06 RW 14 Cipinang Besar Utara, Jatinegara. Menurut keluarga dan tetangganya, Indri ini adalah anak yang baik, penurut, dekat dengan orang tua, dan memiliki mimpi yang besar. Di kontrakannya itu, Indri sampai punya papan tulis yang ditulis besar-besar apa cita-cita atau goal dalam hidupnya. Seperti membeli rumah seharga 1,5 miliar, beli rumah untuk orang tuanya senilai 100 juta, juga membeli mobil Pajero. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya itu, Indri ini bekerja sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan kawasan SCBD. Ada juga yang bilang kalau Indri ini adalah seorang broker. Bekerja keraslah nih si Indri sampai dia ini bisa punya harta benda yang bisa dikatakan lebih dari cukup untuk wanita seusianya. Entah bagaimana awalnya Indri ini bertemu dengan Didot, tapi mereka ini dekat dan mereka jadian. Sampai bulan Maret 2024 dikatakan mereka sudah dekat sejak setahun yang lalu dan sudah menjalin kasih selama 7 bulan. Selama menjalin kasih ini, Indri selalu bercerita kepada orang tuanya tentang Didot. Bahkan Indri juga pernah membawa Didot itu bertemu dengan orang tuanya. Nggak ada yang aneh awalnya dengan sikap Didot. Tapi menurut warga sekitar, Didot ini kalau mengantar Indri tuh jarang banget sampai rumahnya. Hanya sampai kelurahan sekitar situ. Entah alasannya mungkin sudah terlalu malam, atau mungkin karena masuk ke rumah Indri ini aksesnya susah, atau apalah ya. Nah, tapi ada juga nih yang mengatakan pada saat Didot bertemu ayah Indri di Gambir, ayah Indri ini kan lagi jadi tukang ojek gitu ya, lagi ngojek. Didot ini tuh sok pura-pura nggak kenal gitu. Padahal ya, Indri ini tuh baik banget sama si Didot. Dikatakan Indri lah yang mencarikan pekerjaan untuk Didot. Dan akhirnya dimasukkan di kantor dan divisi yang sama dengan Indri. Didot dikatakan sudah bekerja di kantor itu bersama Indri itu selama 2 bulan. Tapi dilihat-lihat memang Didot ini nih cowok toksik dan manipulatif. Kenapa? Karena menurut ketua RT setempat yang bernama Eko Sudianto, mobil Honda Brio milik Indriana hasil kerja kerasnya yang biasa diparkir Indriana itu dekat unit kontrakannya, itu diserahkan secara tiba-tiba tanpa alasan semenjak 4 bulan yang lalu. Mobil itu tuh diserahkan ya pada Didot. Yang kata Indriana, mobil itu tuh dipinjam pacarnya, tapi dikasih juga sama BPKB-nya. Dan sampai saat ini nggak diketahui pasti di mana keberadaan mobil itu. Menurut ibunya Indri, mobil itu tuh dipinjam Didot yang biasa dipanggil AA sama si Indri, dan sekarang berada di bengkel. Ada juga yang bilang mobil itu tuh akhirnya dijual. Tapi dijual ke siapa? Uangnya masuk ke kantong siapa ya? Nona kurang tahu ya. Nah, mulai runyamlah kisah cinta segitiga ini. Sebenarnya ada 2 versi ya. Ada yang bilang kalau Devara dan Didot sebenarnya waktu itu tuh udah putus. Didot menjalin kasih dengan Indriana berikutnya, Kak. Tapi kemudian entah bagaimana Didot ini kembali berpacaran dengan Devara. Untuk versi kedua, ada yang bilang kalau pada saat itu Didot tuh masih menjalani hubungan dengan Devara. Didot ini berselingkuh dengan Indriana. Nggak diketahui ya, Indriana ini tuh sadar nggak jadi selingkuhannya si Didot. Kemudian Devara yang mengetahui lagi-lagi dia diselingkuhi jadi murka. Alasannya apa nih? Si Didot itu mau kembali atau lebih milih Devara? Ini kata Didot ya.
Nggak tahu benar atau enggak, Indri ini katanya suka dugem. Selain itu, Didot tuh ngaku masih sayang sama Devara. Makanya dia mau balikan lagi sama Devara. Mau selingkuh mah jujur aja, nggak usah kebanyakan alasan, Didot. Nah, tapi agar hubungan Didot dan Devara ini bisa kembali seperti dahulu, Devara memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Didot. Devara tuh ngomong gini, kalau masih sayang, ya udah, hanya pilih salah satu. Yang satu nggak boleh ada di muka bumi ini. Udah ada gila-gilanya kan si Devara. Bukan cuma sekedar minta si Didot tuh mutusin si Indri gitu. Dan si Didot ini tuh sama aja. Udah dikasih harta, udah dibaikin sama Indri. Dia tuh malah setuju sama permintaannya si Devara. Tapi Didot ini nggak berani ngelakuin hal kecil itu tuh sendirian. Makanya dia nih cari eksekutor bayaran. Ketemulah sama Muhammad Reza Swastika yang waktu itu tuh lagi terlilit hutang. Sebenarnya katanya si Reza ini kenalannya Didot. Dia tuh nggak mau gitu awalnya. Tapi karena dijanjiin bakalan dibayar 50 juta untuk aksinya itu, akhirnya luluh juga nih si Reza. Mau dia jadi eksekutor. Di kos Devara, mereka bertiga merencanakan aksi menghabisi Indriana, yaitu cara menjebak, mengeksekusi, dan membuang nanti jasadnya Indri. Dikatakan kenapa dalangnya itu si Devara, karena dia ini yang mengusulkan sejumlah ide seperti eksekusi harus dilakukan dengan cara korban dicekek atau dibekap. Lalu supaya enggak meninggalkan sidik jari, disarankan menggunakan sarung tangan double 3. Tempat eksekusinya dilakukan di lokasi yang sepi dan enggak ada CCTV. Harus juga menyewa mobil rental agar mudah menghilangkan jejak kejahatannya. Dan Indri enggak boleh dijemput dari rumahnya. Oke, seperti biasa, kronologi akan Nona ceritakan berdasarkan pengakuan pelaku, para saksi, dan kepolisian ya. Pada Senin 19 Februari 2024, Didot menyewa mobil Avanza hitam sekaligus mengganti plat nomornya menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Di keesokan harinya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024, pukul setengah 4 sore, aksi dimulai dengan Didot menjemput Indri di tempat kerjanya. Ingat kan, dalam rencana yang disuruh Devara, Indri ini nggak boleh dijemput dari rumahnya. Sebelumnya, Didot sudah berangkat bersama Reza. Mereka mengajak Indri jalan-jalan ke daerah Puncak Bogor, Jawa Barat. Di sini, si Devara nggak ikut-ikutan ya, belum nih, tapi dia punya tugas yang lain. Ibunya Indri itu pada sore hari sempat nanya sama anaknya, mau dijemput nggak? Karena memang biasanya hari Selasa itu Indri itu minta dijemput ibunya, kalau dia nggak ada kendaraan. Ingat juga kan, mobilnya itu dipinjam sama si Didot yang nggak tahu dijual apa gimana. Tapi di hari itu Indri ini melarang ibunya menjemput. Kemungkinan di sini dia sudah dijemput oleh Didot. Tapi memang ada yang aneh di sini. Sejak awal ibunya mendapatkan pesan kalau dia nggak perlu jemput Indri. Ibunya ini kan nanya, kenapa nggak mau dijemput? Si Indri jawab kalau dia mau main. Tapi begitu ditanya sama siapa nih mainnya, Indri ini malah ngejawab, ada deh. Berarti kan itu Indri udah kucing-kucingan sama ibunya. Atau mungkin Indri ini sudah dijanjikan sesuatu oleh Didot. Dan diwanti-wanti kalau Indri ini nggak perlu cerita sama siapa-siapa ya oleh si Didot. Nah pergi tuh kan si Didot, Reza, dan Indri jalan-jalan. Sesampainya di kawasan Bukit Pelangi Bogor, ketiganya nongkrong di sebuah warung kopi sekitar pukul setengah 8 malam. Indri nggak menaruh kecurigaan apapun karena dia dan Dido tuh asik ngobrol, bahkan saling bercanda hingga 1,5 jam lamanya. Dan di jam 7 malam itu, ibunya Indri, Bu Endang ini juga udah tidur karena dia ngerasa kecapean dan dia tuh nggak ada firasat apa-apa, jadi di lain tempat ya. Nah, balik lagi nih ke mereka yang bertiga yang lagi nongkrong di warung kopi itu. Tempat duduk Reza ini dikatakan terpisah dari tempat duduk Didot dan Indri. Didot lalu sempat mendatangi Reza sambil berbisik, nanti kamu cari alat apa aja dan tempat eksekusinya nanti di jalan pas turunan. Nanti saya kasih kode. Kayak gampang banget ini si mulutnya Didot ya. Bener-bener ya. Nah, rencana Didot ini pun berjalan lancar tanpa menimbulkan kecurigaan dari Indri. Didot duduk di kursi pengemudi. Indri itu kan di sampingnya. Sementara si Reza tuh yang menjadi eksekutor itu tuh duduk di belakangnya Indri. Setelah merasa
jalan yang dilaluinya tuh aman dan sepi, tepatnya di Jalan Pelangi Boulevard Cijayanti, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Didot ini langsung menghentikan mobil yang dia kemudikan. Lalu dia tuh keluar dengan pura-pura ingin buang air kecil sembari memberikan kode berupa kedipan mata gitu kepada Reza agar segera mengeksekusi si Indri. Aku kebelet pipis nih, aku kesana dulu ya. Gitu. Nah, si Didot lalu keluar Kak, mengunci mobil itu dari luar menggunakan remote. Di saat kondisi yang gak diduga, leher Indri ini langsung dijerat sama si Reza menggunakan ikat pinggang yang memang si Reza pakai. Sekuat tenaga tuh Reza menarik ikat pinggang yang terpasang di leher Indri selama 15 menit. Jadi lehernya Indri ini dijerat dari belakang ginian. Gitu serem banget kan 15 menit dir, pokoknya digituin tuh ya si Indri itu selama 15 menit sampai akhirnya Indri ini ya tewas seketika. Setelah Reza yakin kalau Indri sudah nggak bernapas, dia membunyikan klakson mobil 1 kali sebagai tanda bahwa Indri ini sudah meninggal. Didot juga memberikan kode kepada Devara kalau mereka sudah selesai mengeksekusi Indriana dengan mengirimkan pesan WhatsApp. Tulisannya itu dan gila nggak sih? Duh. Setelah mendapatkan kabar dari Didot, kali ini bagian Devara, dia itu mendatangi rumah orang tua Indriana seusai ya penghabisan nyawa itu. Devara berpura-pura menjadi ojek online yang mengantar makanan seolah-olah pesanan Indriana. Devara menggunakan helm berwarna oranye dan mengendarai motor, berpura-pura jadi driver ojol toko Oren Food. Nah, ngerti kan? Dan menyerahkan sate yang katanya dibelikan Indriana. Ibu Endang pun terbangun karena ada yang mengetok pintu rumahnya. Devara tuh ngomong gini ya ke Ibu Endang. Tok, tok, tok. Maaf ya Bu, tadi saya cari-cari rumah Ibu. Ini ada kiriman dari Miss Indriana. Gak ada takutnya ini si Devara ketemu sama orang tuanya korban. Usai mendapatkan sate itu, Ibu Endang juga menerima pesan yang dikirim dari nomornya Indriana. Pesan tersebut menanyakan sate itu seakan-akan mau meyakinkan orang tua Indriana kalau sate itu memang ya dari si Indri. Dan berarti Indri ini tuh masih hidup, padahal saat itu tuh Indriana sudah habis dieksekusi. Setelah kiriman sate datang di sekitar pukul 10 malam, ada pesan WhatsApp dari nomornya si Indriana. Isinya, enak nggak Bu? Coba dimakan. Bahkan chat ala-ala dari Indri ini juga minta ibunya buat videoin kalau satenya itu enak. Kayak food blogger lagi nge-review makanan gitu loh. Tapi karena waktu itu tuh udah malam, satenya nggak dimakan oleh ya ibunya atau bapaknya si Indri. Malah Bu Endang ini chat Indri lagi, ngingetin kalau sudah jam 11 kurang 10 malam. Kemana ini? Si Indri nggak pulang-pulang juga. Dan meminta Indri ini cepat pulang. Indri ini nggak ngejawab pertanyaan ibunya gitu ya. Malah bilang lagi, gimana Bu, satenya enak nggak? Serem ya, jangan-jangan itu satenya dia apa-apain juga. Nah, khawatir dong nih ya si Ibu Endang ini anaknya nggak pulang-pulang juga. Di chat lagi lah. Centang 2 tapi nggak dibales. Coba bolak-balik ditelepon juga nggak diangkat. Di chat terus kan ini si Indri disuruh pulang. Centang 2 tapi nggak dibales-bales juga. Sampai akhirnya pukul 2 dini hari pesan yang dikirim Ibu Endang ini berubah jadi centang 1 doang. Nggak bisa dihubungin lagi nih si Indri. Di waktu yang sama, Didot dan Reza bersama jasad Indri menggunakan mobil yang tadi sewaan itu ya, kembali ke Jakarta untuk menghampiri Devara di kosannya. Nah, mereka bertiga berembuk lagi nih, mesti ngebuang jasadnya Indri itu kemana. Diputuskanlah mereka akan membuang Indri itu ke laut nih ya. Keesokan harinya, pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 1 siang, Devara, Didot, dan Reza berangkat menuju Laut Pangandaran. Mereka ini membawa si Indri yang didudukan di jok belakang. Mulutnya itu ditutup dengan masker. Kemudian seolah-olah tuh dia tidur gitu ya. Di tengah jalan korban ini didudukan di jok belakang. Karena jok belakang itu kan bisa ditidurkan. Jadi kayaknya posisinya ini tuh bisa didudukan atau ditidurkan gitu ya. Di pukul 18.30 dikatakan 3 orang pelaku dan 1 korban ini sampai di kota Cirebon. Mereka nih muter-muter kota ya untuk cari makan dan beristirahat.
Di pukul 7 malam, ibunya Indri ini sampai mau datang ke kantornya Indri. Karena tuh dia panik banget gitu dari semalam HP-nya si Indri ini kan nggak aktif. Anaknya nggak pulang-pulang juga. Dan harusnya kalau anaknya main sama temennya dan tetap kerja seperti biasanya, jam segitu Indri tuh pasti udah pulang kan. Di tengah kecemasannya itu, Ibu Endang dapat chat lagi dari nomornya Indri yang bilang kalau dia tuh sedang refreshing dan menenangkan pikiran. Padahal ya itu yang ngechat itu para pelaku yang ingat kalau keluarga Indri ini nggak tahu kondisinya Indri sudah meninggal. Mereka chat itu tuh buat mengulur waktu agar ibunya Indri ini nggak curiga kalau si Indri tuh ya udah kenapa-napa gitu. Dan di sini ada cerita yang nggak habis nalar. Mereka bertiga, para pelaku itu ya, bawa si Indri tuh yang sudah dalam keadaan gak bernyawa di dalam mobil kan. Nah mereka ini memutuskan untuk nyantai di salah satu kafe di Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon. Mereka tuh nongkrong sambil denger live music selama 1,5 jam. Di sini mereka juga menemukan ide yang pas sebagai tempat terakhirnya Indri, yaitu Laut Pangandaran. Gila nggak tuh? Nggak ada takut-takutnya mereka bertiga ini. Nah, akhirnya di pukul 9 malam itu, mereka nih melanjutkan perjalanan ke arah Kuningan. Tapi pas mereka sampai di daerah Kuningan pada 22 Februari 2024 sekitar pukul 1:30 pagi, perjalanan mereka membawa mayatnya Indri ini mengalami gangguan. Mobil yang ditumpangi ketiganya itu malah menabrak batu sehingga membuat kendaraan itu mogok akibat oli yang bocor. Emang nih ya, jahat sih niatnya, kan jadi ada aja gangguannya. Didot kemudian menghubungi jasa towing atau derek kendaraan. Pak, ini mobil saya mogok, tolong di towing ya. Pada 22 Februari sekitar pukul 6 pagi, mobil yang mereka tumpangi tiba di sebuah penginapan di Cisaga, Ciamis. Keesokan harinya, pada 23 Februari pukul 12 siang, Didot kembali menghubungi penyedia layanan towing untuk membawa mobil yang rusak itu. Mobil berisi mayat Indri ini kemudian ditowing ke sebuah bengkel di Dusun Cilengkong, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Sedangkan si Reza dan Devara tuh menyusul menggunakan taksi online. Mereka ini memilih bengkel milik Pak Risman. Nah, Risman kemudian mengecek mobil tersebut dan membuka kap mesin dan membuka pintu depan bagian kemudi. Jadi nggak semuanya dibuka ya. Dia tuh nggak menaruh curiga sama sekali karena konsentrasi memeriksa mobil. Dan kemungkinan besar ini mayat Indri tuh ditidurkan gitu ya di belakang. Jadi nggak kelihatan gitu. Saat memperbaiki mobil itu, Risman ini mencium bau aroma yang nggak sedap sebenarnya. Tapi menurut Risman, aroma tersebut biasa seperti kendaraan lainnya. Dan ketiga pelaku berdalih, bau yang nggak sedap itu tuh berasal dari cumi dan udang busuk, beserta pembalut yang berada di dalam mobil. Risman pun percaya dan nggak curiga dengan alasan tersebut. Ya kan mereka emang baru dari Cirebon ya, yang terkenal jadi kota udang itu. Karena onderdil berupa karter oli ini nggak dijual di Banjar, kemudian seorang pelaku tuh memesannya melalui online. Agar cepat sampai, si pelaku ini menghubungi travel untuk membeli onderdil yang dimaksud dan diantarkan ke bengkel. Si para pelaku ini sempat bertanya kepada Risman untuk mencari penginapan dan rumah makan. Karena onderdil untuk memperbaiki mobil itu kan dipesan melalui online dan ya paling cepat akan sampainya besok. Risman yang nggak menaruh curiga, lalu menawari para pelaku untuk menginap di kontrakan bengkel dan menyantap nasi liwet bersama-sama. Dan mereka ini setuju aja gitu. Bingung juga kali ini mereka bertiga. Mau pergi jauh, itu si Indri kan masih ada di dalam mobil. Terus kan susah juga ya, masa jasad orang digotong-gotong siang hari, ya nanti malah jadi pertanyaan dan ketahuan dong. Nah, setelah makan nasi liwet rame-rame itu, si Reza ini pergi ke warung untuk membeli rokok. Sewaktu membeli rokok, Reza tuh melihat lokasi jurang di dekat Tugu Batu Gajah. Reza pun punya ide untuk membuang Indri ke jurang yang berada di pinggir jalan Banjar Cimaragas Ciamis. Ketiganya menginap di kontrakan bengkel itu ya. Jadi posisi mereka tuh ya deket banget ya sama si mobilnya mereka itu ya, mobil sewaan itu. Devara nggak bisa tidur nyenyak nih. Dan dia terbangun pada 23 Februari pukul 1 pagi. Mulai panik nih dia.
Ya kali nggak panik, udah berapa hari itu kan, udah 4 hari. Devara yang merasa gelisah akhirnya meminta Didot membuang mayat Indri sesegera mungkin. Tapi sebelum itu, Didot dan Devara mengambil barang berharga milik Indri, yaitu 1 jam tangan Rolex, 1 tas tangan Louis Vuitton, 1 unit tab Samsung S7, 1 unit Samsung Z Fold, sepasang anting emas yang nantinya akan dijual senilai 68 juta rupiah. Nah, kemudian pada pukul setengah 3 pagi, si Reza ini memanggul jasad Indriana kemudian melemparkannya ke jurang. Ternyata jasad Indriana ini nggak sampai ke dasar jurang, tapi menyangkut di bibir jurang. Didot dan Devara juga menggunting sejumlah kartu identitas si Indriana dan membersihkan mobil tersebut karena mulai timbul bau busuk yang menyengat. Ya iyalah, berarti kan itu jasadnya udah dibawa 4 hari gitu kemana-mana di dalam mobil. Bener-bener emang ini 3 orang sempet-sempetnya istirahat, ngeliwet, denger live music. Aduh. Pada hari Jumat pagi, onderdil itu pun sampai di bengkel diantar oleh Travel. Risman kemudian memperbaiki mobil tersebut. Semua pintu mobil ini juga dibuka ya, sudah nggak ada nih bau-bau aneh. Ya wong udah dibuang kan. Risman juga selesai memperbaiki mobil sekitar pukul 2 siang. 3 orang pelaku itu kemudian pergi ke arah barat alias balik ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Didot pun mengembalikan mobil rentalan itu kepada pemiliknya dalam keadaan yang sudah dibersihkan. Dan kemudian Devara bersama Didot mendapat uang senilai 68 juta rupiah dari hasil menjual sejumlah barang milik Indriana seperti tas LV, tadi kan jam Rolex, dan HP. Reza lalu mendapatkan jatah sebesar 15 juta rupiah dan HP iPhone senilai 8 juta rupiah sebagai bayaran eksekutor. Devara mendapat HP iPhone senilai 14 juta rupiah, sementara sisanya sekitar 31 juta rupiah dibawa oleh Didot seluruhnya. Menang banyak ini kan si Didot, udah emang dia yang cari gara-gara. Didot, ubun-ubunnya nih perlu disedot kayaknya. Pada hari Minggu 25 Februari 2024, seorang pesepeda melintas dekat dengan pinggir tebing Jalan Raya Banjar Cimaragas, Tikungan Batu Gajah, Banjar, Jawa Barat. Mulanya dia tuh mencium bau-bau busuk yang menyengat di sekitarnya. Dia pun curiga. Karena penasaran, si pesepeda ini nih mencoba menepi. Setelah dicari sumber bau busuk tersebut, betapa kagetnya dia melihat mayat yang terbungkus selimut. Si pesepeda itu meneruskan informasi ini ke sopir angkot, dan sopir angkot melapor ke warga setempat. Sampai heboh lah, ada mayat di pinggir jurang. Gak berapa lama polisi datang ke TKP. Polisi mulanya belum bisa memastikan nih apakah mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Karena pada bagian wajahnya tersebut sudah membusuk sehingga sulit untuk dikenali. Tapi dari penglihatan sekilas tampaknya ya seperti perempuan. Kondisi tangan mayat itu terikat di depan. Terdapat luka juga di bagian leher. Pada saat ditemukan, mayat terbungkus selimut bergaris warna-warni dan selimut coklat. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata mayat tersebut ya itu adalah bukan lain Indriana Dewi Eka Saputri. Di tempat lain, Ibu Endang, ibunya Indri kan bingung ya, anaknya berhari-hari nih gak ada kabarnya, terakhir cuman bilang mau refreshing aja kan, tapi kalau ditelepon gak diangkat, di video call juga gak pernah dijawab. Dan semenjak Indriana ini gak pulang, Ibu Endang nih sering chat atau telepon si Didot. Nah, Didot juga ngakunya nih nyari informasi tentang Indri. Bahkan Didot ngajak Ibu Endang ini untuk ketemuan biar barengan nyari si Indri. Padahal Indri ini selama ini kan sama dia gitu. Ya tapi udah dihabisin sama si Didot. Emang aktingnya juara ini si Didot. Sampailah di hari Senin pagi tanggal 26 Februari 2024. Saat itu Ibu Endang ingin melaporkan kasus anaknya yang gak kunjung pulang ke Polsek Jatinegara. Tiba-tiba pesan itu tuh muncul lagi. Kali ini Indri memberi kabar bahwa dia tuh udah ada di Bali. Bu, maaf Indri baru bisa ngubungin ibu lagi. Indri udah ada di Bali nih sama teman-teman. Kira-kira gitu ya pesannya Indri ke ibunya. Hari itu juga Ibu Endang tuh masih berkomunikasi dengan si Didot untuk bertukar kabar mengenai keberadaannya Indri.
Padahal yang ngasih kabar kalau si Indri ini ada di Bali dan ngubungin Ibu Endang, ya itu si Didot sendiri pakai nomornya Indri. Di hari yang sama pada pukul 2 siang, Polda Jawa Barat menghubungi si Ibu Endang ini sebanyak 5 kali. Tapi nggak ditanggepi nih sama Bu Endang karena dia tuh menduga nomor itu adalah penipuan. Selang beberapa menit kemudian ada yang menghubungi kembali melalui telepon seluler, ya kan emang sering kan ya penipuan-penipuan gitu. Jadi si ibu nih takut. Pas diangkat, bilangnya dari Polda Jawa Barat dan mereka bilang ada jenazah atas nama Indriana ditemukan di Banjar. Bahkan polisi juga mengatakan Indriana ini sudah beberapa hari yang lalu meninggalnya. Lah kaget banget dong ya Ibu Endang ini. Padahal tadi pagi Indriana nih masih ngabarin kan. Dan dia bilang ada di Bali. Lo siang-siang kok ditelepon polisi anaknya meninggal. Nggak terima gitu aja dong ya Bu Endang dibilang anaknya meninggal. Dia tuh langsung minta dikirimin foto barang bukti. Kalau itu ya emang anaknya. Coba Pak kirim buktinya kalau itu emang anak saya. Pas dilihat dari baju yang dipakai sampai pakaian dalamnya, ya benar itu tuh semuanya punya Indri. Langsung aja itu kan keluarganya histeris. Diwakilkan kakaknya yang bernama Roni, dia itu datang untuk mengidentifikasi jasad korban yang sudah berada di RSUD Banjar. Roni ini tuh nggak nyangka banget, baru semingguan lalu Indri ini memintanya untuk transfer itu. Dan kini dia harus memastikan kalau adiknya ini udah nggak bernyawa. Diusutlah ya kasus ini, dicari nih siapa kemungkinan pelakunya. Lalu polisi berhasil menangkap 3 orang yaitu Didot Alfiansyah, warga Tebet Jakarta Selatan yang sudah pindah ke Bekasi, Muhammad Reza Swastika, warga Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan seorang wanita, Devara Putri Prananda, warga Johar Baru Jakarta Pusat. Diketahui salah satu pelaku ini tercatat sebagai caleg yaitu si Devara. Langsung hebohlah kasus ini. Dan akhirnya Devara sudah dipecat dari Partai Garuda dan si Reza, Devara, serta Didot saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 365 ayat 4 tentang pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korbannya dengan ancaman pidana seumur hidup 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Oke, sekian kronologi kasus kriminal kali ini tentang tragedi cinta segitiga berakhir maut si caleg Devara. Gimana menurut kamu kasus kali ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Cuma kalau Nona baca artikelnya, apakah Didot ini seorang laki-laki yang pantas untuk diperjuangkan dengan yang menghabisi wanita lain, bahkan harus sampai masuk penjara? Dan kenapa sih nggak diputusin aja gitu kan? Kenapa mesti dieksekusi? Oh iya, seperti yang Nona infokan di disclaimer awal ya, kalau semua cerita yang Nona katakan berasal dari media massa yang sudah tersebar. Jadi nggak ada nih ya cerita yang Nona buat sendiri. Karena juga Nona kan nggak punya cukup banyak tim untuk turun ke lapangan, wawancara langsung ke saksi, atau mungkin ke pelakunya gitu kan. Nona juga berusaha senetral mungkin dalam bercerita, nggak memihak siapa-siapa. Seandainya memang ada informasi lengkap dari korban atau pelakunya ya, Nona ungkapkan semua. Karena mungkin aja yang awalnya pelaku ternyata korban atau sebaliknya. Nggak ada juga ya Dir yang ngebayar Nona untuk membuat konten yang berpihak. Yang ngebayar Nona ya cuman iklan dari YouTube aja, makanya kalau bisa iklannya ditonton. Nggak deh. Maka itu Nona juga minta maaf nih ya. Seringkali Nona tuh nggak bisa bener-bener gercep untuk buat cerita ya karena Nona sendirian. Dan Nona juga mau menghadirkan kronologi yang benar-benar lengkap gitu kalau bisa. Tapi kalau kamu merasa kurang setuju sama cerita Nona, bisa cross-check dulu nih, ada nggak berita yang mengatakan seperti yang Nona katakan sebelumnya. Biar kalian juga bisa lihat nih dari berbagai sudut pandang dan mengawal kasus-kasus yang terjadi dengan seadil-adilnya. Oke lah, kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona tuh makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! la 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 la